Ain wa ala umrid dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah fi hadhil lailah nahnu nastati an najtami'a marratan salisatan nahnu nastati an najtami fi hadhil munasabatil mubarakah li ajli ta'allum untuk mempelajari nahwu seperti yang sudah 2 malam kemarin kita lakukan. Pada 2 malam kemarin kita mempelajari mengenai kalimah, basicnya ya, basic dari komponen dalam bahasa Arab yaitu kalimah. Kalimah itu sendiri dibagi menjadi 3, ada kalimah huruf, kalimah isim, dan kalimah fiil. Selanjutnya kita sudah mempelajari juga mengenai kemarin huruf ya, kita sudah mempelajari kalimah huruf. Yang kita pelajari kemarin ya, di situ kita mempelajari mengenai apa? Kita mempelajari mengenai huruf-huruf yang bisa masuk kepada fiil, huruf-huruf yang bisa masuk pada isim, dan huruf-huruf yang bisa masuk pada fiil dan isim. Fi hadhil lailah insyaallah nahnu sanata'alam anil af'al. Pada malam hari ini insya Allah kita akan mempelajari mengenai fiil ya. Kita akan belajar mengenai fiil. Berdasarkan waktunya teman-teman, Uhti Niar dan Ahi Wawan, berdasarkan waktunya fiil itu dibagi menjadi 3 ya, berdasarkan waktunya, waktu terjadinya pekerjaan tersebut, waktu terjadinya fiil tersebut. Fiil itu kan kata kerja. Jadi berdasarkan waktunya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah fiil madi. Insya Allah pembagian fiil berdasarkan waktunya ini sudah ngetren ya, udah mainstream. Insya Allah teman-teman tahu ya. Kali ini kita akan mempelajari lebih mendetail mengenai ketiga fiil ini. Fiil madi, apa itu fiil madi? Fiil madi itu adalah fiil atau kata kerja yang menunjukkan arti lampau. Arti lampau atau sudah dikerjakan. Jadi kalau Uhtinia atau Ahwawan menggunakan fiil ini, fiil madi dalam berbicara atau menulis, hal tersebut menunjukkan bahwasanya Uhtiniar atau Ahwawan telah mengerjakan fiil atau pekerjaan tersebut. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat gimana kalau saya belum tahu ini fiil madi mudhore atau amr. Nah, kita bisa melihat pada arti dan juga cirinya. Seperti yang saya bilang kemarin, ketika kita mempelajari bahasa Arab, ya, kita mempelajari nahwu, ya, kita mempelajari nahwu di dalam bahasa Arab. Nahwu itu kaidah tata bahasa. Tidak akan bisa kita mempelajari kaidah atau tata bahasa kalau kita kurang kosakatanya, kalau kita kurang menguasai mufradatnya, kosakatanya. Oleh karena itu, saya harapkan teman-teman kita belajar bersama-sama mengenai kosakata dalam bahasa Arab atau mufradat. Jadi dari artinya fiil madi itu ya akan menunjukkan pada pekerjaan yang sudah selesai dilakukan. Pekerjaan yang sudah selesai dilakukan. Pekerjaan tersebut selesai dilakukan. Jadi misalnya suatu pekerjaan yang sudah selesai dilakukan kayak kata darosa. Darosa itu artinya telah belajar. Berarti kalau Akhi Wawan membuat kalimat darosa Muhammadun fil jami'ah. Muhammad sudah belajar di kampus atau telah belajar di kampus. Berarti mungkin sekarang Muhammad sudah kerja, Muhammad sudah nggak di kampus lagi, dan lain sebagainya. Karena darosa menunjukkan pekerjaan itu selesai dilakukan. Pekerjaan belajar selesai dilakukan. Nah, itu selain menunjukkan pekerjaan, ya kata kerja, menunjukkan juga kejadian yang sudah selesai. Contoh, inqoto'a. Inqoto'a itu terputus. Inqoto'a itu terputus. Ya, jadi kata inqoto'a itu suatu kejadian. Kejadian terputusnya sesuatu. Jadi, fi'il madi itu adalah kata kerja lampau yang berdasarkan artinya dia menunjukkan pekerjaan yang sudah selesai dilakukan kayak darosa atau kejadian yang sudah selesai dilakukan kayak inqoto'a. Sementara berdasarkan cirinya ada beberapa nih ciri-ciri dari fi'il madi.
Nah, ciri dari fi'il madhi, dia bisa dimasuki lakot. Ya, dilihat di sini ada lanya. Lakot. Ya, ada lakot. Jadi dia di sini, saya besarkan biar kelihatan. Ya, lakot. Jadi fi'il madhi itu bisa dimasuki lakot. Loh, kemarin kita belajar kot itu juga masuk pada fi'il mudhari. Bagaimana, Kak? Jadi di sini kot itu bisa masuk pada fi'il madhi, fi'il mudhari. Tapi kalau lakot masuknya pada fi'il madhi. Ya, jadi kalau fi'il kemasukan lakot artinya sungguh benar-benar. Jadi taukidnya, penegasannya double dari lanya dan kotnya. Dua-duanya taukid. Lakot roja'ah. Sungguh dia benar-benar udah pulang. Telah pulang, sudah pulang. Ya, jadi salah satu ciri dari fi'il madhi yang pertama adalah bisa dimasuki lakot. Yang kedua, dia bertemu domir rofa mutaharik. Apa itu domir rofa mutaharik? Domir rofa mutaharik kayak ta tumatum, ti tumatun, na tu, na tu. Nah, ya jadi itu adalah domir rofa mutaharik. Fahim tu, fahimta, fahim. Darostu, roja'na, zahabna. Ya, jadi itu adalah domir yang menunjukkan pada rofa mutaharik. Lalu dia diakhiri atau dia juga bisa bertemu dengan tak taknis sakinah. Contoh Utiniar membuat kalimat sami'at, 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 dia perempuan telah mendengar. Jadi sami'at di sini taknya itu adalah tak taknis sakinah. Jadi tak di tak sami'at itu adalah tak taknis untuk menunjukkan pada perempuan, dan sakinah dia sukun. Dia sukun. Jadi di situ adalah ciri-ciri dari fi'il madhi. Sekali lagi, fi'il madhi bisa dilihat dari arti dan cirinya. Kalau dari segi arti, dia menunjukkan pada pekerjaan atau kejadian yang sudah selesai. Sementara berdasarkan cirinya, fi'il madhi itu bisa dimasuki lakot, bisa bertemu dengan domir rofa mutaharik, dan bisa bertemu dengan tak taknis sakinah. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Ya, Puan mudah ya. Ustazah, Ya, silakan. tadi belum begitu paham mengenai ciri bertemu domir rofa mutaharik. Oke, bagus sekali. Syukron, Akhi. Jadi domir Akhi Bagja ini Akhi Bagja, namanya Bagja ya. Naam Ustazah. Nah, Tayyib, Akhi Bagja begini. Jadi domir rofa mutaharik, kalau Akhi Bagja tahu domir nggak? Tahu domir, kata ganti, tahu? Tahu Ustazah, Nah, insyaallah. alhamdulillah. Kata ganti itu Akhi Bagja, Akhi Bagja karena sudah tahu domir, domir itu ada huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu kan domir biasa tuh, domir yang kita ketahui. Tapi kalau domir tersebut kita gabung atau uh, kita masukkan ke dalam fiil, lah otomatis bahasa Arab itu gini, satu-satunya bahasa yang paling unik di dunia ini adalah dalam bahasa Arab, semua kata kerja dalam bahasa Arab itu sudah ada kata gantinya, sudah ada mengandung domirnya, sudah mengandung domir. Lah pada fiil madi, domir rofa mutaharik, nah itu bisa yang di belakangnya uh, terdengar ini, rofa yang berharokat, rofa ya tu, tuma, tum, ya jadi tu itu misalnya di sini dari ta dulu, ta, anta itu kan kita kan nggak ngomong fahima anta toh ahibagja, kamu laki-laki sudah paham, kan kita nggak ngomong fahima anta, tapi kita ngomong fahimta. Ketika ke perempuan bukan fahima anti, tapi fahimti. Lah di situ ta dan ti, lalu tuma, tum, ada tunna, tu, itu semuanya merupakan domir rofa mutaharik. Dan itu sebagai tanda daripada bahwa kata dorob tuma atau daros tuma atau sami tum itu semuanya adalah fi'il madi. Tahu dari mana? Karena bisa kemasukan di belakang itu tum tumatum itu. Sampai sini Ahi Hmm, Bagja berarti paham? untuk jumlah Ya gimana? berarti untuk jumlahnya sama 14 saja.
untuk jumlah Di sini dhamir rofa mutaharik itu. dhamir rofa mutaharik ini ada di anta, dari anta. Ini rofa itu ya, jadi irobnya dia pasti rofa ya. Lalu di sini pahami di kata mutaharik. Mutaharik di sini berharokat. Berharokat. Jadi didomir dari anta ahi sampai ke bawah itu. Oh, dari anta. Iya. Oke, sudah. Udah saja. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Syukran saja. Afwan, afwan. Selanjutnya, setelah mempelajari fiil madi, kita mempelajari fiil mudhari. Tapi fiil mudhari ini lumayan banyak. Silahkan teman-teman konsentrasi ya. Silahkan teman-teman konsentrasi. Fiil mudhari ini lumayan banyak penjelasannya. Fiil mudhari ya teman-teman sama seperti fiil madi yang bisa kita ketahui dengan arti dan cirinya. Tentu fiil mudhari bisa kita ketahui dengan arti atau cirinya, dari arti atau cirinya. Berdasarkan artinya, fiil mudhari itu menunjukkan pekerjaan yang sedang saya lakukan atau atau akan saya lakukan. Jadi sedang atau akan kita lakukan. Contohnya teman-teman, contohnya yadrusu. Kata yadrusu di situ adalah fiil mudhari. Dia bermakna sedang belajar, dia laki-laki sedang belajar, atau dia laki-laki akan belajar. Dari segi arti seperti itu. Dan dia juga bisa menunjukkan kejadian yang sedang atau akan selesai. Ya, jadi di sini kata yang kotiu di situ adalah sedang terpotong atau akan terpotong. Jadi dari segi arti dia bisa sama aja kayak fiil madi tadi. Kalau fiil madi itu intinya sudah selesai pekerjaannya, kalau fiil mudhari itu sedang atau akan dikerjakan. Nah, ini yang lumayan banyak mengenai ciri dari fiil mudhari. Konsentrasi, ciri dari fiil mudhari itu ada beberapa. Ada 4 cirinya. Yang pertama, ciri dari fiil mudhari kemarin kita sudah mempelajari huruf-huruf ya. Huruf-huruf itu untuk kedepannya kita sebut dia sebagai amil. Huruf, ingat ya, huruf kemarin kan ada yang bisa masuk pada isim, ada yang bisa masuk pada fiil, dan ada yang bisa masuk pada isim dan fiil. Nah, sekarang kita akan, karena kita lagi ngomongin fiil mudhari, berarti kita akan ngomongin mengenai huruf yang bisa masuk pada fiil mudhari aja. Nah, apa aja? Kemarin sudah kita pelajari. Huruf itu huruf nawasib bisa masuk pada fiil mudhari. Kan dia ada fungsinya. Fungsinya itu merubah. Lah, di sini huruf untuk kedepannya kita sebut dengan amil nawasib. Amil itu artinya apa? Amil itu adalah faktor. Faktor yang merubah atau huruf-huruf bisa teman-teman permudah huruf-huruf nasab atau faktor yang merubah fiil menjadi nasab. Apa saja? Kemarin sudah kita pelajari an, lan, idan, kaili, dan lain sebagainya. An, akhruja, itu adalah contohnya. Jadi, kata akhruja di sini awalnya adalah akhruju. Kemasukan an menjadi an akhruja. Pun di sini kita bisa tahu bahwasanya lafat atau kata akhruja di sini adalah fiil mudhari. Tahu dari mana dia fiil mudhari? Tuh, bisa kemasukan an. Jadi an di sini merupakan ciri utama. Ciri utama. Karena dia kemasukan nawasib. Ya. Selanjutnya fiil mudhari bisa juga kita lihat cirinya ketika dia kemasukan amil jawazim atau huruf jawazim. Ya, contohnya lam. Kemarin kita belajar in dan lam ya. Lam yafham. Oh, lam yafham. Berarti lam di sini adalah termasuk huruf jawazim. Kemarin kita sudah belajar lam termasuk huruf jawazim, dia masuk hanya pada fiil mudhari. Yafham adalah fiil mudhari. Tahu dari mana? Karena dia kemasukan lam yang merupakan huruf jawazim. Lalu salah satu ciri fiil mudhari lainnya adalah kemasukan huruf tanfis. Kemasukan huruf tanfis. Ya, huruf tanfis.
Huruf tanfis itu kemarin huruf yang menunjukkan arti akan. Nah, dari artinya saja, fi'il mudhari itu fi'il yang menunjukkan arti sekarang atau akan dilakukan. Jadi, saufa tusafir. Saufa tusafiru. Kamu laki-laki akan bepergian. Ya. Di sini kata saufa masuk kepada tusafir. Berarti kita tahu bahwa tusafir di sini adalah fi'il mudhari. Kenapa? Karena dia kemasukan saufa. Oke. Ciri yang terakhir adalah fi'il mudhari bisa berawalan dengan huruf mudhoro'ah. Huruf mudhoro'ah. Apa itu huruf mudhoro'ah? Teman-teman ingat-ingat, huruf mudhoro'ah adalah huruf-huruf yang menunjukkan pada fi'il mudhari. Apa saja huruf mudhoro'ah? Huruf mudhoro'ah ada 4. Ada a, ada nun, di sini ada hamzah maksudnya. Terus ada nun, ada ta, ada ya. Contoh yang termasuk a ini di sini dia masuk pada mutakalim wahdah. Mutakalim wahdah adalah orang yang berbicara. Orang yang berbicara sendiri, ya. Orang atau pembicara pertama, dia tunggal, mutakalim wahdah. Pembicara pertama yang tunggal, yaitu contohnya kayak al-kuru, ajlisu, anamu, saya tidur. Intinya yang saya. Fi'il mudhari yang berarti saya, itu berarti dia termasuk dalam mutakalim wahdah. Lalu, na atau nun ini masuk pada mutakalim ma'aghoir. Maksudnya pembicara yang banyak. Kita, najlis, nadkur, nakum, natanawal, nakul, nusolli, ya, semuanya yang berawalan na, yang berarti kita sedang makan, nakulu, nusolli, kita sedang sholat. Jadi nunnya itu termasuk mutakallim ma'aghoir juga. Ya, di sini ta di sini dia bisa ke dalam 2 pembagian. Ta itu bisa mukhotob atau mukhotobah. Contohnya, dia masuk pada tadkuroni. Mukhotob itu orang yang kita ajak berbicara. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Kalau fi'il mudhari, kalau domirnya anta atau antuma, antum, anti, antuma, antunna, itu berawalan ta. Pasti. Ya, contohnya tadkuru, tadkuroni, tadkurun, tadkuri, tadkuroni, tadkurun, tadkurna. Ya, afwan. Jadi di sini semuanya termasuk fi'il mudhari. Karena apa? Karena dia berawalan ta. Ya, ini salah satu tandanya karena dia berawalan ta. Dan dia merupakan mukhotob atau mukhotobah. Di sini, oke. Selanjutnya adalah mu'annas ghaibah. Bisa juga mu'annas yang ghaibah ini maksudnya apa? Hiya, domir hiya itu juga pakai ta di awalnya. Domir hiya menggunakan ta di awalnya. Kalau ya itu dipakai oleh mudzakkar ghaib. Mudzakkar ghaib kayak yadha, huwa, huma, hum, dan juga jamak muannas ghaibah atau hunna. Hunna ini juga pakai ya awalnya yadkurna, yajlisna. Mereka perempuan sedang duduk, yajlisna. Mereka perempuan sedang menulis, yaktubna. Seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman bingung melihat pada fi'il mudhari, aduh kok saya nggak tahu artinya ya, ini fi'il madhi atau mudhari, teman-teman bisa melihat pada cirinya. Cirinya adalah dia bisa kemasukan amil nawasib atau huruf nawasib, bisa kemasukan huruf jawazim, bisa kemasukan huruf tanfis, dan ini yang paling utama, dia bisa berawalan huruf mudhoro'ah. Bisa berawalan huruf mudhoro'ah, bisa a, nun, ta, ana itulah ya. Nun, ta, dan ya. Anita. Ini ya. Jadi fi'il mudhari itu seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya, teman-teman?
Silakan kalau mau bertanya mengenai fiil mudhari. Tidak ada pertanyaan? Itu kayaknya Jadi contohnya belum contohnya kebuka yang ya ya. Ustazah. Yang ya. Ya. Kenapa? Belum kebuka Ini, ya Ustazah. ini Hmm. sama aja. Gua itu Oh. yakur, kayak tadi kayak kata saya. Nah, yakurna. Seperti itu. Jadi mudzakkar ghaib itu domir untuk ya itu menunjukkan pada domir mudzakkar laki-laki yang ghaib, yang nggak ada di depan kita. Ghaib itu kan nggak ada. Jadi ada di domir huwa. Teman-teman bisa lihat pada fi'il mudhari yang di domir huwa, huma, dan hum. Sementara ya juga bisa kita lihat pada domir jamak mu'annas ghaibah. Jamak mu'annas ghaibah itu menunjukkan jamak, menunjukkan arti banyak, mu'annas perempuan. Jadi jamaknya perempuan yang ghaibah, yang nggak ada. Berarti domirnya hunna. Domir hunna yadkurna. Tadi seperti kata saya, jelisna. Tadi ada Ukti Sukriyah mau bertanya. Mau bertanya? Nafisa. Oke, syukron. Ya, syukron. Tadi Akhi Wawan mau bertanya. Saya mau bertanya Ustazah Ya, tentang silakan. contoh muzakkar goib tapi sudah dijelaskan. Oh iya iya. Jadi intinya teman-teman kalau kita ngomongin domir ini ya, kalau teman-teman kita semuanya ngomongin domir. Domir itu kan kata ganti. Jadi pembagian domir itu seperti ini. Yang berbicara itu disebut mutakalim atau pembicara. Mutakalim itu ada mutakalim wahdah kalau dia berbicara sendiri berarti ana, dan mutakalim ma'aghoir berarti berbicaranya banyak nih bersama sama orang lain berarti itu nahnu. Itu mutakalim yang berbicara. Yang kita ajak berbicara itu namanya mukhotob kalau laki-laki. Domir mukhotob itu ada anta, antuma, dan antum. Ya, anta, antuma, antum. Ada juga yang kita ajak berbicara kan nggak selamanya laki-laki aja ya. Kayak tadi saya lagi berbicara sama Uti Sukriyah. Lah, berarti di situ ada juga perempuan yang kita ajak berbicara. Yang perempuan kita sebut dengan mukhotobah. Jadi domir mukhotobah itu adalah domir anti, antuma, dan antunna. Oke, ada pembicara pertama, ada yang kita ajak berbicara, dan ada orang yang lagi kita omongin misalnya, gampangnya seperti itu. Orang yang tidak ada di depan kita, tapi kita lagi ngomongin dia. Misalnya lah teman sekelas kita itu ada namanya Ahmad. Sekarang Ahmad tuh nggak ada di depan kita, nggak ada di antara kita, tapi kita lagi ngomongin Ahmad. Berarti kita pakai apa? Dia kan nggak kelihatan di depan kita. Kita pakai apa? Menyebutnya dia, ya toh? Dia di dalam bahasa Arab bisa aja kita ngomong dia itu bisa ke laki-laki, bisa ke perempuan. Kalau banyak orang kita bilangnya mereka. Berarti itu namanya apa? Itu namanya domir woib. Domir woib, ya, woib. Nggak ada, yang nggak ada itu kalau dia laki-laki berarti ada huwa, ada huma, ada hum. Kalau dia perempuan, ada hiya, ada huma, ada hunna. Seperti itu. Jadi, sekali lagi, domir itu ada mutakalim, ada mukhotob dan mukhotobah, ada juga yang nggak ada di depan kita, berarti mungkin ada di mana, itu goib dan goibah. Seperti itu. Kalau masih bingung tentang domir atau maksudnya yang ada di sini. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Atau ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Lanjut saja ya. Iya, silakan, silakan. Enggak, lanjut saja. Oke, ya oke, siap. Lanjut Oke, dulu. kita lanjut ya. Nah, selanjutnya fiil yang ketiga adalah fiil amr. Fiil amar atau fiil amr. Apa tuh fiil amr atau fiil, boleh teman-teman bacanya amr, nggak ada a-nya, atau amar juga boleh, terserah aja. Dua-duanya betul. Kita cuma bisa lihat fiil amr dari artinya. Loh, nggak ada cirinya, ya nggak ada, saking gampangnya. Karena terlalu gampang, jadi kita bisa ngelihatnya pakai artinya saja. Nggak ada cirinya. Jadi fiil amr itu adalah semua kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan arti perintah. Contoh, kayak kata iftah.
bukalah. Kamu laki-laki, bukalah. Bisa juga dia menunjukkan arti permintaan. Contoh kayak infir, ampunilah. Kita kan sering banget tuh ya doa, berdoa kepada Allah, infir lana dunubana, ya Allah ampunilah kita, dosa-dosa kita, infir dunubana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kita. Kalau kita pakai fi'il amr ke Allah, masa itu artinya memerintah Allah? Tidak kan? Artinya itu permintaan. Jadi fi'il amr dia menunjukkan dua arti, yang pertama perintah dan yang kedua permintaan. Berbeda halnya dengan fi'il madi dan fi'il mudhari, mereka punya 14 domir. Mereka punya 14 kata ganti. Kalau fi'il amr, dia cuma punya 6 kata ganti. Apa saja? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Intinya mukhotob dan mukhotobah, orang yang kita ajak berbicara. Karena tidak mungkin saya bilang ke orang yang nggak ada di depan saya, minta tolong atau memerintah orang yang nggak ada di depan saya. Misalnya di antara kita semuanya tadi, nggak ada Ahi Ahmad. Terus kita bilang, saya bilang, Ahi Ahmad, ijlis. Ahi Ahmad, duduk. Bingung. Yang dia, Ahi Ahmadnya kan nggak ada. Terus saya nyuruh siapa itu? Ya, jadi nggak bisa. Ijlis, ijlisa, ijlisu. Ijlisi, ijlisa, ijlisna. Jadi ada di domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Begitu fi'il amr itu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman mengenai fi'il amr atau mengenai fi'il madi, mudhari, dan amr? Ada? Tidak ada mengenai fi'il amr? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan mengenai fi'il amr, saya akan melanjutkan kepada latihan ya. Kita latihan. Kelihatan kurang besar? Kelihatan saja. Oke. Di sini kita lihat ya. Muhammadun thalibun fil madrasatis tsanawiyah. Umruhu tis'a asyrata sanah wa huwa yaskunu fi baitin jamilin fi hayyil matar. Sampai sini saya mau tanya sama Ahi Wawan. Halo Ahi Wawan. Sampai yang saya baca fi hayyil matar tadi itu, oh iya masih ada tulisannya sedikit, fi syari' Qudus. Di situ ada fiilnya nggak? Dari awal sampai titik itu ada fiilnya? Halo Ahi Wawan? Ada Ustazah. Mana fiilnya? Ada Ustazah. Iya, apa? Yaskunu. Yaskunu. Oke. Yaskunu. Yaskunu ini fiil apa? Fi'il mudhari. Fiil mudhari. Kok tahu kalau dia fiil mudhari? Kok Ahi Wawan tahu kalau dia fiil mudhari? Karena berawalan ya. Betul, karena dia berawalan ya. Nih, berawalan ya. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, bagus sekali. Sekarang saya mau tunjuk kepada Tiniar. Halo, Tiniar. Halo? Iya, Ustazah. Tiniar, saya baca. Halo, Ustazah. Ya, saya akan baca. Tiniar, silahkan cari ya fiilnya. Qala Muhammad, ya walidi la astati'un naum wa la astati'ul qira'ah. Di sini ada fiilnya nggak? Ada. Mana Ada, fiilnya? Ustazah. Mana fiilnya? Kola Ini fiil dan sama astati. dan Bagus astati. sekali. Ya, astatinya 2 kali ya, betul. Kola itu fiil apa? Fi'il madhi. Fiil madi bagus. Astati fiil apa? Fi'il mudhari. Tahu dari mana kalau astati itu fiil mudhari? Karena berawalan alif. Ini namanya kita sebut hamzah ya. Kalau alif itu yang nggak ada ininya, nggak ada hamzahnya. Ini kan di atasnya ada kayak Berawalan kepalanya. Jadi hamzah.
Oke, syukron. Bagus sekali Ukti Niar, pintar. Selanjutnya Syukron. selanjutnya saya tunjuk siapa ya? Ahi Bagja. Ahi Bagja, dengarkan, saya akan baca. Sautut ta'irah muz'iz. Limadha la tantakilu ila bait jadid? Ada fiilnya apa enggak? Halo Ahi Bagja, ada? Ya saja. Ada fiilnya enggak di situ? Ada. Mana? Ada saja. Mana? Eh, natakilu. Oh iya, Natakilu. nantakil. Saya tadi kayaknya bacanya tantakil. Ini ya? Nantakil. Nantakil. Betul. Betul Ahi Bagja. Nantakilu. Oke, nantakil di sini adalah fiil ya. Betul. Ini kenapa fiil? Fiil apa ini? Fiil apa dulu? Fiil mudhari. Oke, tahu dari mana Ahi Bagja kalau ini fiil mudhari? Karena berawalan huruf mudhara'ah nun. Oke, pinter karena berawalan huruf mudhoro'ah yaitu huruf nun ini. Bagus. Selanjutnya yang belum saya tunjuk Ukti Syukri ya. Sudah saya tunjuk ya Ukti Syukri ya. Maaf, wifi-nya Oh ya, belum ya. Ukti Syukri tapi dengar suara saya? bisa dengar. Bisa. Oke. Ini. Qala waliduhu isbir ya waladi. Hadihi akhirus sanah lil mataril qadim. Ada fiilnya? Isbir dan kola. Oke, qala ini fiil apa? Fi'il madhi. Bagus. Ya, qala fiil madhi. Lalu isbir ini fiil apa? Fi'il amr. Fiil amr. Domirnya apa? Kata ganti di dalam isbir. Bersabarlah. Kalau ngomong gitu berarti ke siapa? Domirnya apa kira-kira? Laki-laki. Kan ini ngomong sama satu orang, berarti laki-lakinya satu apa banyak ini? Satu. Berarti Anta. anta. Bagus sekali, pintar. Anta. Oke. Sekarang coba saya cari Ahi siapa ya? Yang belum? Halo Ahi Aldi? Ya, Kak. Oke, Ahi Aldi. Oke, lihat ya di sini saya akan baca, dengarkan. Qala waliduhu la al-matarul jadid kharijal Madinah. Ibtasama Muhammadun. Summa tanawala kitabahu. Ada fiil nggak di sini? Ada. Mana? Yaitu kola. Bagus, sekolah. Terus? Kemudian ibtasama. Lalu? Ada lagi nggak? Tanawala. Bagus sekali. Di sini kola itu fiil apa? Kola itu fiil madi, Kak. Fiil madi, bagus. Ibtasama fiil apa? Fiil madi juga. Fiil madi. Lalu tanawala fiil apa? Fiil mudhari. Oke, bagus sekali. Jawabannya betul 2, salah 1. Jadi kola di sini adalah fiil madi, ibtasama fiil madi, sementara tanawala di sini adalah fiil madi. Fiil mudhoreknya ya tanawalu. Jadi taknya di sini adalah huruf asli. Taknya di sini adalah huruf asli. Bukan tambahan di fiil mudhari, bukan. Taknya di sini adalah huruf asli di tanawala itu. Memang kadangkala mengecoh teman-teman. Jadi teman-teman kalau belajar dari cirinya saja kadangkala terkecoh. Jadi teman-teman sekali lagi harus memahami artinya juga. Oke. Dari latihan tadi ya. Jadi teman-teman nanti akan ada tugas dari saya. Tugasnya gampang. Nanti teman-teman bisa baca ayat ya, ayat Al-Qur'an, kalau nemu fiil, baik itu fiil madi, mudhari ataupun amr, kita rubah fiil tersebut kepada fiil lain. Misalnya kata yaskunu. Di sini tadi bersama-sama kita menemukan kata yaskunu. Kita rubah kepada fiil madi sakana, kepada fiil amr uskun. Ya toh?
Kata isbir, isbir. Di sini kita nemunya isbir, fiil amr misalnya. Isbir. Kita rubah kepada fiil madi. Sobaro. Pada fiil mudore apa? Sobaro, yasbiru. Yasbiru. Pinter, bagus. Jadi nanti kita semuanya, teman-teman, akan mengerjakan, tapi dari ayat ya, dari ayat Al-Quran. Terserah teman-teman mau milih surat apa, tapi saya mau 3 ayat. Jadi kita akan menganalisis ayat di dalam Al-Quran, 3 ayat, terserah, yang penting ada fiilnya. Kalau ayat tersebut mencantumkan misalnya fiil madi yang di ayat tersebut ada fiil madinya, amanah ya, misalnya amanah. Fiil mudoreknya apa? Yu'minu. Fiil amarnya apa? Nah, itu teman-teman nanti cari sendiri. Sampai sini paham? Oke. Ya, jadi kalau alhamdulillah kalau teman-teman sudah paham dan nggak ada pertanyaan, karena waktunya Anak terbatas. belum saja. Apa? Yang mana? Itu tugasnya. Ya, tugas nanti saya jelaskan di grup ya, karena ini sebentar Oh. lagi mati. Oh, boleh saja. Ya, Siap. nanti saya jelaskan di grup. Naktatim bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Kita lanjut di grup WA ya. Khair saja. Ya.